Halo semuanya teman-teman, ini khusus spesial banget teman-teman ya. Hari ini kita undang lagi Ketua Umum IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia ya, Bapak Rinto Setiawan bersama kita karena ada yang spesial. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas. Luar biasa ya, IWPI luar biasa. Heeh. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, saya kaget nih ketika Pak Rinto sempat bilang bahwa IWPI bisa bantu Pak Pramono Boyolali itu bayar pajak ₹0. Wah kaget, wah gimana caranya? Mari kita undang untuk podcast ya. Tetapi Ya, teman-teman, sebelum memulai ya kita mau menyampaikan dulu ya rasa berkabung yang mendalam ya, karena kita sangat sedih ya ketika media massa sudah ramai, Komwasjak sudah ramai, bahkan Dwi Astuti sudah mejeng di mana-mana ke media mainstream, ada Kompas TV, ada TV One, tetapi ada satu yang belum bergerak, yaitu IKPI ya, Ikatan betul. Konsultan Pajak Indonesia. Kemana aja tuh orang-orang IKPI ya? Kemana aja? Mereka seharusnya, mengayomi masyarakat, seharusnya membantu masyarakat. Kalau perlu kasih bantuan hukum, bantuan konsultan pajak untuk Pak Pramono. Tetapi IKPI sampai hari ini tidak ada suara sama sekali ya. Ikatan Konsultan Pajak, lembaga yang paling tua di Indonesia ya. Tidak membantu, tidak ada suara sama sekali yang kita dengar. Atau mungkin teman-teman ada dengar, silakan di komentar teman-teman ya. Oke. Justru malah IWPI ini yang terdepan ya, sampai datang langsung ke sana ya, pengen membantu Pak Pramono Boyolali yang kesulitan nih menghadapi oknum pajak. Nah, tapi kali ini kita mau fokus nih teman-teman ya, Pak Rinto katanya ada ada ide atau ada penjelasan bagaimana solusinya bagi Pak Pramono bahkan bisa bayar ₹0 untuk pajaknya. Ini apa nih Pak? Ini, ada celah hukum apakah mau diambil atau bagaimana nih Pak idenya Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi seperti ini Mas Awan. Jadi kan upaya untuk apabila terjadi sengketa perpajakan ada banyak Mas Awan. Kemarin tim kita sudah turun ke Boyolali, kita upayakan hukum secara litigasi itu kan beliau tidak mau. Nah ini kebetulan kita cari-cari apa upaya hukum apa yang masih bisa dilakukan apabila tidak litigasi Mas. Ya ternyata kita nemu adalah permohonan pembatalan SKP, Mas. Itu atas pasal 361D Undang-Undang KUP, Mas. Atas tidak adanya SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan tidak adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Mas Awan. Dan ini hanya dilakukan di KPP saja, Mas. Tinggal berkirim surat yang kita buatkan, nanti tinggal kita cek suratnya, tinggal datang ke KPP diserahkan. Seperti itu, Mas Awan. Tanpa ini, Mas. Jadi ini upaya administratif namanya, Mas Awan, permohonan pembatalan surat ketetapan pajak. Seperti itu Mas Aman. Oke. Jadi, orang pajak kan sering mengatakan bahwa di pengadilan nih, sering mengatakan bahwa Hmm. SKP mereka itu hanya bisa dibatalkan atas 2 alasan, tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir. Ternyata kasusnya Boyolali justru bisa masuk dari sini gitu, Pak, ya? Betul, betul Mas Aman. Betul Mas Aman. Maksud Bapak gimana? Apakah tidak ada SPHP disampaikankah? Atau SPHP ada tapi tidak disampaikankah? Atau bagaimana ceritanya, Pak? Ya, ini kan kebetulan saat tim kami datang ke sana, kan ada beberapa dokumen yang kami bawa Mas Aman. Salah Oke, satunya adalah dokumen SPHP Mas Aman. Ini oke, coba kita buka Mas ya. Ini langsung kita buka. Sudah kelihatan Mas ya? oke. Nah, ini sudah kita buatkan Mas Awan. Ini sudah kita kirim ke timnya Pak Pramono Mas. Loh. Ini Luar terserah. Nanti biasa. yang penting kan IWP sudah membantu membuatkan Mas. Nanti Ini kalau upayanya mau dilaksanakan apa tidak, terserah beliaunya sendiri Mas Awan. ini gratis, Pak, apa berbayar? Gratis, gratis Mas Awan. Ini gratis Mas Awan. Luar biasa, teman-teman ya, IWPI kasih bantuan jasa gratis kepada Pak Pramono, bahkan Hmm. dibikinin draft surat, silakan di Pak Pramono kerjakan. Ini kalau bayar konsultan pajak, waduh, mungkin nggak sanggup kali Pak Pramononya ya, teman-teman ya. Terima kasih IWPI ini, Pak. Bagaimana nih Pak Nah, suratnya? iya. Ini sudah tinggal kirim sebenarnya Mas Awan. Sudah lengkap kita buatkan, sudah tinggal kirim. Tinggal data yang kami tidak terima adalah SKP-nya Mas Awan. Karena kami hanya menemukan dokumen SPHP-nya. Bahkan Pak Jadi Pramono nggak tahu SKP itu apa, barangnya mana, dia nggak tahu tuh ya. iya, Mas Awan. Jadi kalau kalau tim saya komunikasi sama timnya beliau, kita suruh untuk data ke KPP, minta atas SKP-nya yang mana gitu loh Mas. Karena kan surat teguran sudah ada, surat perintah penyitaan Mas, bahkan sampai upaya blokir kan sudah ada Mas Awan. SKP-nya yang tidak ada dokumennya Mas. Oke. Nah, ini seperti ini Mas Awan. Ini namanya permohonan pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar. Pajak penghasilan pasal 25 atau 29 orang pribadi tahun pajak 2018. Gitu Mas Awan. Ini kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk beliau Kepala KPP
Pratama Boyolali, Mas Awan. Hmm. Karena terdaftarnya di KPP Boyolali. Ini sudah kita buatkan, yang bertentangan di bawah ini Mas. Ini Hmm. formatnya ada juga Mas di PMK ada Mas ini Mas. Kita tinggal Hmm. contoh aja formatnya. Nah ini Hmm. Mas. Nah, jenis pajaknya pajak penghasilan pasal 25 atau 29 orang pribadi, masa pajaknya Januari sampai Desember 2018, Mas Awan. Oke. Alasan permohonan pembatalan surat keterangan pajak hasil pemeriksaan karena surat keterangan pajak diterbitkan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak, Mas Awan. Nah ini Jadi dua-dua terpenuhi ya? langsung dua-duanya Mas, ini 361D langsung double Mas. Oke. Terus? Nah, ini uraiannya seperti ini Mas, surat keterangan pajak diterbitkan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Bahwa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor SPHP 005 WPC 32 Riksis 2021 tanggal 8 Februari 2021 selanjutnya disebut SPHP diterbitkan cacat kewenangan Mas Awan karena terdapat kesalahan penulisan tata naskah dinas yang berupa kesalahan penulisan jabatan dari pejabat yang menandatangani surat. Dalam SPHP tersebut tertulis jabatan dari pejabat yang menandatangani adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau disingkat Kepala Bidang P2IP Mas, Hmm. pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan. Ini seperti Hmm. ini Mas Awan. Nah, Oke. ini SPHP-nya bentuknya seperti ini. Hmm. Nah, di sini ini Mas Awan. Di Hmm. sini tidak ada atas nama Dirjen Pajak Mas Awan. Jadi karena yang memeriksa sejak awal adalah Dirjen Pajak, seharusnya ada atas nama Direktur Jenderal Pajak gitu ya? Betul Mas Awan, karena kan tadi pasal 361D itu kan SKP dapat dibatalkan oleh Dirjen Pajak apabila tidak ada SPHP dan pemesanan akhir Mas Awan. Yang bisa membatalkan Dirjen Pajak Mas Awan. Nah, sekarang kalau SPHP-nya nggak ada Mas. Bukan Dirjen Pajak. Apanya yang mau dibatalkan gitu Mas Awan? Oh, jadi Direktur Jenderal Pajak itu bisa membatalkan atas surat yang dia bikin. Ini kan surat bukan dia bikin, dia bilang. Betul Mas. Jadi akibatnya SPHP dianggap cacat dan dianggap tidak ada gitu Pak ya? Ya, dan ini Mas Awan, bagi teman-teman pemirsa pajak smart dan teman-teman pemirsa IWDI, ini nanti bisa ini Mas Awan, banyak yang dilakukan oleh Fiskus, ini salah format seperti ini Mas Awan. Jadi teman-teman yang kena ini, yang ketemu oknum, yang tagihan pajaknya yang sampai ratusan juta, bahkan miliaran, ini coba kalau dicek SPHP-nya Mas Awan, itu kebanyakan salah Mas Awan. Oke. Kebanyakan salah. Dan ini bisa upaya pembatalan seperti ini Mas Awan. Seperti itu Hmm. Mas Awan. Permohonan pembatalan pasal 36 Mas. Nah, Oke. ini bukan hanya untuk Pak Udi Pramono, Mas. Ini bisa untuk rekan-rekan wajib pajak yang lain, Mas Awan. Oke. Nah, bahwa dalam hal ini tidak sesuai dengan lampiran 3.12 keputusan Direktur Jenderal Cap 146, Mas Awan. Jadi Cap Hmm. 146 ini adalah ini Mas ya lampiran 2, ini Mas, Cap 146 Mas. Hmm. Nah, ini Cap 146. Nah, ini Ini mengenai Mas. kewenangannya. Ini pelimpahan wewenang Dirjen Pajak kepada para pejabat di lingkungan Dirjen Pajak, Mas. Oke. Jadi ya pelimpahan wewenang dari Dirjen Pajak kepada pejabat di lingkungan Dirjen Pajak, Mas, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Oke. ini kita lihat yang kanwil, Mas, karena ini Pak Mono ini karena ini Mas, terdaftarnya di KPU Pramono, cuman di tracernya di kanwil, Mas Awan. Nah, ini Oke. kita lihat kanwil, nah, ini kita lihat kanwil, kita searching. Nah, ini Mas Awan. Bentar. Bentar, Mas. Nah, ini Mas, kanwil. Hmm. Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada pejabat lingkungan kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak Kanwil DJP Mas Awan. Hmm. Nah, ini kan dalam tadi kan menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan Mas Awan. Hmm. Nah, ini dilimpahkan kepada Kabid P2IP Mas Awan. Hmm. Nah, berarti kan tetap karena tanggung jawab gugatan nanti itu ada di Dirjen Pajak harusnya harus ada atas namanya Mas. Itu Mas Awan. Nah, ini nanti kita bahas sebentar, kita selanjutnya. Jadi betul dia punya kewenangan, tetapi kewenangan berdasarkan pelimpahan. Betul, Mas Awan, bahasan perimaan. Nah, ini kita jelaskan berikutnya di sini bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Kabid P2IP tidak dapat menerbitkan SPHP tanpa pelimpahan wewenang, Mas Awan. Jadi tidak bisa dia sendiri, Mas Awan. Tidak punya wewenang, Mas Awan, gitu, Mas. Jadi seharusnya Hmm. SPHP tersebut tertulis atas nama Dirjen Pajak, gitu, Mas. Bahwa SPHP diterbitkan secara cacat kewenangan mengakibatkan terbitnya surat keterangan pajak kurang bayar SKPKB yang merugikan wajib pajak, gitu Mas.
Direktorat Hmm. Jenderal Pajak selanjutnya disebut DJP tidak dapat menjalankan sendiri tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga diperlukan pelimpaan wewenang dari DJP kepada unit kerja di bawahnya, teman-teman. Hmm. Nah, ini berdasarkan undang-undang ini, Mas. Pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab berada dan pemberi mandat disebut mandat, Mas Awan. Hmm. Contohnya ini kita kalau SKP mau gugatan kan kepada Dirjen Pajak, Mas Awan, bukan kepada Hmm. kepala P2IP, Mas Awan. Oke. Nah, hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 1.24 Undang-Undang nomor 30 tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan atau disebut Hmm. Undang-Undang AP, Mas Awan. Hmm. Kalau mengacu pada pasal 14 ayat 4 Undang-Undang AP yang berbunyi badan dan atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan, Mas. Harus, Mas. Ini di Undang-Undang AP, Mas. Hmm. Di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus menyebutkan atas nama badan atau pejabat pemerintah yang memberikan mandat, Mas Awan. Hmm. Hmm. Dan penjelasannya yang berbunyi wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebutkan atas nama untuk beliau melaksanakan mandat, gitu, Mas Awan. Ini sudah ada di Undang-Undang, Mas, pasal 14 ayat 4. Hmm. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kanwil DJP Jawa Tengah II mendapatkan mandat dari Dirjen Pajak, sehingga demi hukum harus mencantumkan atas nama pemberi mandat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Kep Dirjen Pajak nomor 146 tahun 2018, Mas Awan. Hmm. Nah, terus ini ada lagi, Mas, bahwa berdasarkan tata naskah dinas, bahwa tata naskah dinas juga dibahas dalam materi BPK Kalteng Padaling ini, Mas, sudah kita sertakan. Nah, perbedaan antara mandat dan pelimpahan wewenang, Mas Awan. Hmm. Mandat dan delegasi, Mas. Ini seperti ini, Mas. Hmm. Bedanya apa, Mas? Nah, kalau mandat itu hakikatnya penugasan, delegasi pelimpahan wewenang. Kalau mandat, prosedur pelimpannya dalam hubungan rutin atasan bawahan. Itu, Mas. Nah, yang paling penting ini, Mas. Ini kan bentuknya kan mandat, Mas Awan. Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Karena kan tanggung jawabnya menerbitkan SKP ini kan pada Dirjen Pajak. Hmm. Jadi ini Nah, ya, adalah mandat ya, bukan delegasi ya? bukan, Mas Awan, karena tanggung jawabnya ini, Mas. Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat itu ada di pemberi mandat, Mas. Kecuali tanggung jawab kalau ada gugatan itu ke kepala P2IP, berarti benar, Mas. Ini kan Oke. gugatannya kan tetap ke Dirjen Pajak. Oke. Setuju, Mas ya? Ya. Nah, yang kedua, surat keterangan pajak diterbitkan tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Ini sebenarnya kalau ini dokumen yang kita terima kurang lengkap, cuman biasanya, Mas Awan, itu kan mereka tidak pernah melakukan perekaman audiovisual, Mas Awan. Hmm. Itu kita masukkan saja, Mas, dulu. Karena nanti kalau ini pembatalannya ditolak, itu bisa diajukan gugatan oleh Budi Pramono atau Pak Pramono, Hmm. itu, Mas Awan. Hmm. Bahwa tim pemeriksa kantor wilayah DJP Jawa Tengah II telah bertindak sewenang-wenang karena pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio maupun visual. Bahwa atas Hmm. tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh tim pemeriksa Kanwil DJP Jateng II telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini. Ini, Mas, Hmm. Per Dirjen Pajak nomor 7 tahun 2017, pasal 3 Hmm. ayat 2. Hmm. Pertemuan antara pemeriksa pajak dan dengan wajib pajak harus dilakukan, Mas, di ruangan khusus yang memiliki alat perekam audio dan visual, tuh, Mas. Hmm. Huruf E nomor 6, SE nomor 12 tahun 2016, ini, Mas. Hmm. Hmm. Nah, ini bunyinya adalah ini, Mas. Pemeriksa pajak harus melakukan perekaman, recording dengan menggunakan alat bantu perekaman audio dan atau visual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini kita upayakan pembatalan tersebut nanti kalau kita dipanggil klarifikasi, ya mereka yang suruh buktikan, Mas Awan. Ada nggak rekamannya? Biasanya kan tidak ada, Mas. Biasanya. Hmm. Ya. Hasil perekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Terus ada lagi huruf E angka 3C SE nomor 10 tahun 2017. Ini, Mas. Pertemuan dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu tempat yang sesuai dengan surat panggilan dan dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam audio dan visual. Berdasarkan uraian penjelasan dasar hukum di atas sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf D UU KUP Junto pasal 21 PMK nomor 8 tahun 2013 tentang tata cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat keterangan pajak atau surat tagihan pajak selanjutnya disebut PMK 8 nomor 2012, maka SKP dari hasil pemeriksaan dapat dibatalkan apabila tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini, Mas. Nah, ini juga pasal 21 PMK 8 tahun 2012 juga menyatakan hal yang sama, Mas. Surat keterangan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 2 huruf D adalah surat keterangan pajak yang diterbitkan tanpa penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hmm. Nah, ini lampirannya. Nah, ini wajib pajak Pramono. Sudah kita buatkan Mas Awan, lengkap file-filenya sama file lampirannya sudah kita kirimkan ke timnya Pak Pramono, Mas Awan. Gile, IBPI bikin 7 halaman. Ini kalau suruh drafting seorang kuasa hukum, waduh, satu mobil ini Pak harganya, Pak. Harganya Mas. Gila IBPI, luar biasa ya. Siapa di balik IBPI ini, Pak? Ada ini siapa nih, Pak? solusi ini Mas, permohonan pembatalan ini bagi teman-teman wajib pajak yang lain Mas, yang mendapatkan SKP yang nilainya fantastis apabila ketemu oknum, bisa dijalankan Mas, karena buktinya itu SPHP dan pembahasan akhir itu biasanya tidak ada rekaman, SPHP-nya biasanya salah. Ini Mas, mandatnya itu pelimpahan omongannya atas mandat ini tidak dijalankan atas ini Mas, atas nama Dirjen Pajak. Seperti itu Mas Awan. Ya, luar biasa ya. Jadi Hmm. SPHP udah jelas batal gara-gara kewenangannya sudah cacat, kemudian Ya, pembahasan akhirnya batal karena ada satu unsur yang seharusnya wajib tetapi tidak ada sesuai dengan Undang-Undang hmm. AP, maka batal ini pembahasan akhir. Betul Mas. Akhirnya kan bayarnya kan nol Mas. Oke, bayarnya nol. Oke. Hmm. Apakah Pak Pramono akan melakukan surat ini? Nanti kita tunggu ya teman-teman ya. Kita berterima kasih sama IBPI Pak. Ya, sama-sama Mas Awan. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Rinto, luar biasa IWPI. Semangat terus Pak. Kita jumpa Oke, lagi. terima kasih sama-sama Mas Awan.